Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Abdul Muiz. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on this channel, News Point. Ketua Perkeni Malang Dr. Putu Moda Arsana mengatakan kegiatan Malang Endocrine Update akan memberikan informasi dan pengetahuan terbaru yang ada di dunia kedokteran. Pengetahuan tersebut untuk diketahui oleh dokter agar mereka dapat mengetahui posisi saat ini dan langkah ke depannya dalam pengembangan keilmuan kedokteran, terutama bidang endokrin. Malang Endocrine Update ke-15 yang berlangsung hingga hari Minggu ini membahas berbagai kemajuan baru dalam dunia kedokteran. Perkembangan pengobatan, obat, dan peralatan menjadi salah satu materi yang disampaikan kepada peserta. Tujuan dari materi ini adalah agar para dokter dapat mengetahui posisi saat ini dan langkah ke depannya agar tidak tertinggal dalam penguasaan informasi. Saat ini dunia kedokteran juga bersinergi dengan teknologi untuk menghasilkan berbagai kemajuan, sehingga pengobatan berbagai penyakit metabolik dapat berjalan lebih cepat dengan hasil yang lebih baik. Hari ini kita kembali mengadakan Malang Endocrine Update yang ke-15 yang ke-15 dan akan berlangsung mulai hari ini sampai hari Minggu. Begitu. Bisa dijelaskan acara MEU itu mengenai apa? Ya, jadi MEU itu begini. Di dalam ilmu endokrinologi, diabetes, kemudian ada di situ juga penyakit-penyakit metabolik yang lain ada. Itu selalu mengalami perkembangan-perkembangan. Nah, perkembangan-perkembangan ini harus ditangkap oleh setiap dokter supaya dia tidak ketinggalan gitu. Nah, di dalam Malang Endocrine Update itu ditampilkanlah perkembangan terbaru. Menghadapi perkembangan ilmu dan teknologi yang terus berubah termasuk di dunia kedokteran membutuhkan perubahan perilaku dan kemampuan. Menurut Ketua Perkeni Dr. Putu Moda Arsana, pengetahuan saat ini melimpah dan dapat dipelajari. Namun untuk skill dan perilaku membutuhkan kemauan khusus untuk selalu berubah dan beradaptasi dengan keadaan. Hal inilah yang menjadi pesan dan misi besar dari Malang Endocrine Update yang digelar selama 3 hari. Perkembangan teknologi membuat disrupsi dalam berbagai bidang termasuk dunia kedokteran. Teknologi telah mampu menciptakan alat, obat, dan metode yang lebih cepat dan baik untuk berbagai penanganan penyakit. Untuk menyikapi hal tersebut dibutuhkan peningkatan kemampuan dan perubahan perilaku agar dapat mengimbangi dan menguasai perkembangan terbaru. Peningkatan kemampuan ini penting karena saat ini peralatan dalam bidang kedokteran semakin canggih dan kompleks. Kehadiran peralatan ini tidak dapat dihindari sehingga peningkatan kemampuan menjadi penting agar para dokter mampu mengetahui dan menguasai beragam peralatan terbaru tersebut. Sebetulnya kan kalau kita berbicara kompetensi ada yang namanya knowledge, skill, attitude, dan value. Nah kalau misalnya knowledge, ya kita bisa baca lah. Ya dengan media sekarang itu perkembangan yang terbaru kita bisa tahu gitu. Tetapi soal skill itu tentu kan tergantung alat. Kalau perkembangan alat-alat kedokteran kita itu tidak secanggih orang luar, tentu skill kita akan kalah gitu.
Kemampuan berwirausaha terus diasah oleh Fakultas Teknologi Pertanian dengan memberikan ruang kepada mahasiswanya mengadakan bazar seperti yang dilakukan oleh mahasiswa Departemen Biosistem. Sebanyak 30 stand mereka hadirkan di pelataran parkir fakultas yang diisi dengan beragam produk oleh mahasiswa. Bazar ini menurut Rafin salah satu panitia bertujuan untuk mengasah kemampuan mahasiswa dalam menjual dan memasarkan sebagai produk. Sebanyak 30 stand bazar memeriahkan area parkir Fakultas Teknologi Pertanian UB. Bazar tersebut merupakan kegiatan mahasiswa Departemen Biosistem untuk mengasah kemampuan mahasiswa dalam berwirausaha. Melalui bazar tersebut, pihak fakultas mendorong agar mahasiswa mampu menghasilkan produk inovatif dari ilmu teknologi pertanian agar dapat menjadi produk yang diminati oleh masyarakat. Melalui bazar yang terprogram, mahasiswa juga dapat mengasah naluri kemampuan dalam memasarkan produk agar mereka dapat menjadi wirausahawan tangguh di masa depan. Untuk bazar dari kewirausahaan hari ini sebenarnya adalah bentuk praktik kita dari mata kuliah kewirausahaan pada Departemen Teknik Biosistem. Jadi di sini kita mengimplementasikan dan uji coba dan juga sekaligus kita belajar cara untuk bazar dan juga menjualkan kepada konsumen seperti itu. Tema atau konsep apa yang diusung dalam acara pasar ini, Mas? Sebenarnya kalau tema kita nggak ada konsepan tertentu atau tema tertentu, tapi di sini untuk implementasi aja sebenarnya, dan juga untuk teman-teman sendiri bahan atau produknya itu sangat beragam gitu. Berbagai produk jajanan kekinian yang sedang menjadi tren dihadirkan di berbagai stand yang ada di Fakultas Teknologi Pertanian. Melalui bazar produk tersebut, para mahasiswa menjual berbagai produk makanan minuman yang sesuai dengan selera konsumen saat ini. Menurut Rafin, salah satu panitia bazar, produk para mahasiswa yang tampil dalam bazar beragam sesuai dengan keminatan mereka. Para mahasiswa banyak menampilkan produk olahan makanan dan minuman yang praktis dan digemari oleh mahasiswa. Aneka makanan dan jajanan kekinian tersaji dengan apik pada bazar yang diadakan oleh mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian UB. Menu jajanan tersebut menjadi produk favorit karena sesuai dengan selera anak muda saat ini. Melalui aneka jajanan tersebut, para mahasiswa belajar mengasah kemampuan mereka untuk menjual produk tersebut kepada konsumen. Kemampuan menjual ini penting agar para mahasiswa memiliki jiwa wirausaha yang tangguh di masa depan. Bazar merupakan salah satu program untuk mengembangkan jiwa wirausaha mahasiswa di Universitas Brawijaya. Untuk di bazar ini, teman-teman memilihnya beragam sekali. Ada yang nasi bakar, kemudian ada yang makanan-makanan kekinian seperti pisang aroma, kemudian ada juga nasi mentai, kemudian ada juga makanan seperti makanan Jepangan ataupun lumpia-lumpia yang sebenarnya juga cukup banyak tapi diinovasikan di sini gitu. Bazar ini diikuti siapa saja dan berapa jumlah stand yang disiapkan oleh panitia? Untuk dari Departemen Teknik Biosistem sendiri disediakan 35 stand bazar karena itu didasari dari stand itu sendiri, di mana pada 35 kelompok itu masing-masing kelompok dari semua kelas di Departemen Teknik Biosistem yang mengambil mata kuliah kewirausahaan. Pemerintah melakukan pemantauan terhadap puluhan ribu tempat penjualan kurban yang ada di Indonesia. Menurut Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Syamsul Ma'arif, tempat penjualan hewan kurban mendekati angka 15.000 lokasi. Berkenaan dengan adanya PMK dan LSD yang masih membayangi ternak, pihak Kementerian Pertanian sudah mengedarkan surat edaran mengenai tata cara pelaksanaan penyembelihan hewan kurban agar dapat berjalan aman. Lokasi penjualan hewan kurban yang tersebar diperkirakan mencapai 15.000 lokasi. Pemerintah melakukan pemantauan untuk mencegah penyebaran penyakit PMK dan LSD yang masih membayangi hewan kurban di Indonesia. Langkah ini dilakukan agar hewan kurban yang beredar di masyarakat merupakan hewan kurban yang memenuhi syarat dan dalam kondisi prima. Pemerintah juga menggandeng Majelis Ulama Indonesia dan Persatuan Dokter Hewan untuk bergerak bersama melakukan pemantauan menjelang Hari Raya Idul Adha.
Nah, kemudian yang perlu kita tahu bahwa lokasi-lokasi penjualan sapi, ya kita lihat 2022 kemarin ya sementara turun ya, karena ada gencaran-gencaran beberapa penyakit mulut dan kuku, itu ada kaitannya dengan pembatasan lalu lintas. Makanya kemarin diminta Pak Menteri jangan sampai jadi masalah tentang persiapan jumlah ternak yang ada di sebagai hewan korban. Nah, kita bisa membayangkan lapak aja kalau kita lihat normalnya atau mendekati lalu lintasnya tidak dibatasi sekitar 14 sampai 15 ribuan ya. Itu yang ada, kemudian itu tersebar seluruh Indonesia. Pemerintah sudah membunyikan alarm waspada untuk menyambut perayaan Idul Adha. Kewaspadaan ini terkait adanya bahaya penyakit mulut, kuku, dan LSD yang menjangkiti hewan ternak kurban. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Kementerian Pertanian Syamsul Ma'arif pada webinar di Fakultas Kedokteran Hewan UB menjelaskan bahwa pemerintah sudah mengeluarkan surat edaran yang meminta kepada jajarannya memahami pedoman pelaksanaan kurban dan pemotongan hewan kurban yang aman dari PMK dan LSD. Pelaksanaan Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban menjadi perhatian pemerintah melalui Dirjen Kesmafet agar dapat berjalan dengan aman dan sehat. Hal ini dikarenakan pada saat ini masih muncul ancaman penyakit mulut dan kuku serta LSD yang mengincar hewan kurban. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah memberikan surat edaran mengenai tata cara pelaksanaan Idul Kurban yang memperhatikan aspek kesehatan dan keamanan hewan kurban dari berbagai penyakit. Kementan juga mendorong agar berbagai organisasi profesi seperti dokter hewan dan perguruan tinggi dapat ikut terjun untuk melakukan pemeriksaan hewan kurban. Dua peraturan yang ada itu kita sudah juga memperkuat lagi dengan peraturan Menteri Pertanian ya, nomor 114 tahun 2014 ya, tentang pemotongan hewan korban. Di sana semua menyatakan bahwa apapun alasannya kita harus ada dalam rangka memberikan kenyamanan, ketentraman masyarakat bagi yang mendapatkan hak-haknya ya, di daging hewan korban yang akan dibagikan. Nah, dari ketiga ini kita menunjukkan bahwa semua itu bisa dilakukan dengan beberapa persyaratan-persyaratan yang perlu menjadikan perhatian. Itu persyaratan teknis yang kita selalu menggunakan kalau bila datang Idul Kurban. Mahasiswa Indonesia yang tergabung dalam Persatuan Pelajar Indonesia Wageningen mengadakan peringatan Hari Kebangkitan Nasional bertempat di Wageningen University. Acara tersebut bekerja sama dengan Kedutaan Republik Indonesia Den Haag, Belanda. Dalam acara tersebut, para mahasiswa mengadakan dialog kebangsaan dengan menghadirkan Gubernur Lemhanas, Andi Wijianto, Ayesha Felis dari Goispena, serta Ali Abdillah, Ketua Panwaslu Belanda. Hari Kebangkitan Nasional tidak hanya diperingati oleh masyarakat di Indonesia, namun juga oleh mahasiswa dan masyarakat di Belanda. Bertempat di Wageningen University, ratusan anggota Persatuan Pelajar Indonesia menggelar peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Dalam acara tersebut, para pelajar mengadakan dialog kebangsaan dengan menghadirkan Gubernur Lemhanas, Andi Wijianto, dan juga pentas seni serta kuliner.
Pentas seni ini merupakan bentuk promosi budaya Indonesia kepada berbagai masyarakat di Belanda agar mereka mengenal ragam kesenian dan kuliner Indonesia. Selain itu, seni dan kuliner menjadi pengobat rindu pelajar dan masyarakat Indonesia di Belanda akan ragam kuliner Nusantara. Tingginya tingkat kunjungan pelajar ke Universitas Brawijaya membuat suasana kampus kurang nyaman. Hal ini menjadi perhatian Rektor UB Profesor Widodo yang memerintahkan jajarannya untuk menata ulang kunjungan siswa. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan menata ulang kunjungan pelajar melalui aplikasi Visit UB. Melalui aplikasi ini kunjungan dibatasi sebanyak 400 pelajar per hari dengan mengisi aplikasi jauh hari sebelumnya. Menyandang sebagai salah satu perguruan tinggi favorit di Indonesia, membuat Universitas Brawijaya menjadi sasaran kunjungan siswa sekolah dari berbagai daerah di Indonesia. Kunjungan ini memberikan dampak positif bagi kampus, namun juga menyebabkan suasana kampus kurang nyaman. Menyikapi kondisi tersebut, Rektor UB memerintahkan kepada jajarannya untuk menata ulang kunjungan kampus dengan data yang lebih valid dan terkoordinasi. Melalui aplikasi Visit UB, saat ini kunjungan akan dibatasi kepada 400 pengunjung per hari yang telah melakukan registrasi terlebih dahulu. Diharapkan dengan data yang lebih terkoordinasi, maka para siswa mendapatkan layanan yang lebih maksimal dari Universitas Brawijaya dan membuat suasana kampus tetap nyaman bagi kegiatan perkuliahan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Abdul Muiz dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.